Ya Roh Kudus Tuhan kami mohon ya Tuhan agar Engkau berbicara kepada kami seperti yang Engkau telah lakukan untuk menyapa umat-Mu di sepanjang sejarah. Siapkanlah hati kami Tuhan, ubahlah menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan untuk bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita membaca dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Murkalah raja itu. Ia pun menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, kawan, bagaimana kau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Namun orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada pelayan-pelayannya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mengaminkan firman Tuhan ini. Ibu bapak saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom. Horas Mahdita Salutna. Hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang berbicara dengan sebuah contoh. Perumpamaan itu adalah cerita-cerita biasa ya, yang dipakai sehari-hari. Rupanya kalau Tuhan ingin mengajarkan kebenaran, sering sekali yang dia pakai itu adalah apa yang kita sama-sama alami. Dan untuk orang Batak ini mestinya sangat dimengerti nih cerita ini dengan baik sekali. Kenapa? Karena kalau orang berpesta itu pasti harus punya persiapan, betul nggak? Ulos aja tidak boleh salah. Itu yang saya tahu ya. Harus jelas. Semuanya ada aturannya. Nah, ini tentu membuat kita sadar peristiwa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah gambaran tentang betapa baiknya Tuhan. Kalau ada sebuah pesta, semua orang diundang. Lihat catatan dikatakan di sini. Orang-orang baik dan orang-orang jahat semua diundang, coba. Ya, sebenarnya Tuhan itu membuka hatinya lebar-lebar untuk semua orang.
Ini yang paling menarik tentang Alkitab, tentang gambaran Tuhan menurut Alkitab. Dan ini juga yang membuat gereja mempunyai sikap yang sama. Orang kalau masuk ke gereja, apa syaratnya? Coba, saya pernah merenungkan ini. Ya, orang mau masuk sekolah pakai nilai. Orang mau masuk kerja pakai syarat. Orang masuk gereja apa syaratnya? Sebenarnya syarat utamanya adalah siapa yang merasa orang berdosa datang masuk. Gereja adalah tempat orang-orang seperti ini. Siapa yang merasa sudah sempurna mungkin tidak perlu gereja. Ini kenapa? Karena Tuhan yang dicari atau yang ditemukan di dalam gereja adalah Tuhan seperti yang diceritakan di dalam perumpamaan ini. Nah, itulah sebabnya kita sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan ini yang ditawarkan kepada semua orang. Ya, itu berarti sebanyak-banyak orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyambut anugerahnya. Tentu saya termasuk salah satu di antaranya. Ya. Saya ini kalau berenung ulang tentang perjalanan hidup saya suka heran sendiri gitu. Kenapa bisa menjadi orang Kristen? Itu bagi saya menakjubkan. Karena tidak ada rencana. Tidak ada rencana ya. Mungkin sebagian orang sudah pernah dengar kesaksian saya tidak mau ulang. Tapi karena ini cocok dengan perumpamaan hari ini, saya mengingatnya kembali. Coba, saya sudah punya agama, termasuk anak yang cukup baik ya. Tapi ketika saya bertemu Kristus dalam Alkitab, ketika membaca Alkitab secara kebetulan, nah ini kebetulan aja bisa menjadi kebenaran. Nah, di situ saya menemukan ternyata Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu Tuhan yang luar biasa murah hati. Semua Dia panggil. Tapi timbul pertanyaan besar tentunya, apakah ini berarti anugerah Tuhan itu murahan? Ini perlu kita catat baik-baik. Kadang-kadang saking gratisnya orang kurang menghargai. Disitulah kita diingatkan oleh salah seorang pendeta Jerman yang meninggal pada waktu Perang Dunia dulu. Ya, dia mati digantung di zaman Hitler. Namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer mengatakan, yang disebut anugerah sejati itu tidak murahan. Anugerah itu berharga, ada harganya. Oleh karena itu kita harus hargai. Bukan berarti kalau orang sudah baik pada kita, kita jadi suka-suka pada orang itu. Benar gak? Itu namanya abusive, menyalahgunakan kebaikan. Demikian juga kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbaik kepada kita, itu bukan berarti kita jadi pandang enteng. Seakan-akan anugerah itu tidak berharga. Nah, itulah sebabnya hari ini kita diingatkan kembali. Semua orang diundang ke pesta, tetapi ketika yang tidak layak pun masuk, ya kan tidak layak ya. Awalnya yang diundang itu adalah orang-orang khusus. Raja tentu kalau mengundangnya orang-orang sekitarnya, kan begitu. Tetapi kita lihat di sini, ketika orang-orang sekitarnya terlalu banyak alasan, ya kan kadang orang kalau mau terima Tuhan juga mikir-mikir ya. Sering sekali orang berpikir, karirku lagi bagus-bagusnya ini. Ya, aku terlalu sibuk untuk berurusan dengan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Tidak dikatakan, tapi dalam praktek hidupnya ya seperti Tuhan itu diperlukan kalau memang perlu. Banyak orang seperti itu ya. Ada juga orang yang berpikir, umurku masih muda, aku mau hura-hura dulu. Gak usah terima Tuhan sekarang. Kalau terima Tuhan sekarang, hidup ini jadi tidak bebas. Ada juga yang berpikir begitu. 1001 alasan bisa dikemukakan untuk menunda jawaban terhadap undangan Tuhan. Tetapi kadang-kadang itu menjadi sebuah situasi yang membuat anugerah itu jadi terlalu terlambat. Ada orang yang hidupnya akhirnya tidak pernah menerima Tuhan.
akhirnya tidak pernah betul-betul ikut Tuhan, dan akibatnya apa? Hilang dari peredaran. Ya, tentu saya tidak mau mengatakan ini terjadi di gereja, tapi ini bisa terjadi di gereja. Nah, kita sebenarnya bisa belajar ya dari pengalaman-pengalaman nyata. Saya suka heran, kenapa negara-negara, negeri-negeri yang tadinya Kristen itu bisa total berubah menjadi anti-Kristen. Saya tidak bicara soal agama ya, tidak. Ini bicara soal negeri-negeri yang tidak beragama. Negeri-negeri yang betul-betul sekuler, tidak peduli sama sekali pada agama. Saya ambil contoh. Suatu hari begitu saya pertama kali tiba di Universitas Cambridge, saya waktu itu tiba tahun 98 ya, untuk studi doktor. Kan begitu. Saya mulai pelajari sejarah sekolah itu. Lalu saya pelajari sebuah fakta, ini sekolah dulu berawal dari biara. Ya. Agama. Itu bukan sekolah yang tiba-tiba muncul dengan sains, Isaac Newton dan lain-lain. Bukan, itu dari sekolah agama, biara. Dan mereka masih pelihara sebuah tradisi. Kalau orang mau diwisuda, itu ternyata rumusan wisudanya itu pakai aku wisuda engkau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam bahasa Latin. Nah itu karena dalam bahasa Latin orang nggak tahu kan kadang. Apa artinya? Artinya semua berawal dari iman, dari keyakinan kepada Allah Tritunggal. Yang ironis dan bahkan tragis adalah orang yang mengucapkan aku wisuda engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini mengatakannya tanpa percaya sama sekali. Ini dia. Jadi saya mau katakan, ini bukan tujuannya menghakimi, tapi mengajak diri saya juga, mengajak kita semua berefleksi. Semua yang berawal dari iman kepada Allah Tritunggal itu bisa hilang, bisa terbalik. Saya masih ingat, biasanya hari Rabu malam ada jamuan bersama ya. Ketika saya ngobrol-ngobrol, kalau di satu meja ada 20 orang, syukur-syukur ada 1 orang Kristen. Rata-rata tidak percaya. Kalau kita mengatakan saya orang Kristen, oh iya, gitu ya. Ya. Apalagi kalau ditanya, Anda di sini dari mana? Negara Indonesia. Saya bilang, oke. Belajar apa? Awalnya saya lugu ya, belajar Alkitab. Oh, diam mereka langsung, sopan. Jadi ada juga cara sopan untuk tidak mau melanjutkan percakapan, yaitu diam. Oh, interesting. Interesting ini artinya apa? Very boring. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena ini membuat saya jadi ingat. Jangan pikir kalau kita sudah pernah Kristen, sudah akan seterusnya. Tunggu dulu. Justru perumpamaan ini mau mengingatkan pada kita, keselamatan itu tetap perlu dikerjakan dengan kesungguhan. Kalau tidak, nanti dia akan sia-sia. Darah Kristus yang sungguh berharga itu bahkan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak sungguh-sungguh bertekun di dalamnya. Nah, untuk zaman sekarang ini saya tidak berlebihan mengatakan tantangannya memang hebat. Ya. Alkitab menjadi buku yang makin lama makin kuno. Alkitab ini sebenarnya buku yang luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah tulisan dari 2000 tahun lalu. Tadi saya baru baca satu ayat, beberapa ayat, dan ayat ini semua usianya di atas 2000 tahun. Tapi kita baca sebagai firman Tuhan. Tapi jarak yang begitu panjang itu kadang-kadang membuat ada kesenjangan, sehingga sebagian orang merasa ini tidak lagi relevan. Nah, oleh karena itulah hari ini kita yang sudah mengikut Tuhan Yesus
sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, betul-betul Tuhan ingatkan, kita perlu juga punya kesiapan. Semua orang ingin masuk surga. Ada yang ingin masuk, ada yang tidak ya. Saya kira kita semua ingin ke surga ya. Walaupun tidak mau cepat-cepat juga, saya tahu. Ya. Kalau ditanya mau ke surga, ya. Sekarang, oh tunggu dulu. Gitu ya. Tapi kita jangan lupakan bahwa untuk ke sana itu tetap kita punya persiapan. Ini saya kira yang paling penting. Dan persiapannya yang disebut dengan pakaian pesta itu, pertama-tama berarti kita mengenakan Kristus dalam hidup kita. Mari kita membaca Roma pasal 13. Ayat 13 sampai 14. Kita baca, saya baca dalam edisi kedua. Ibu bapak silakan saudara ikuti dalam Alkitab edisi pertama. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan daging. Ya, dalam terjemahan yang lama atau yang ada di tangan kita, janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Kira-kira sama maksudnya. Jadi rupanya kita diingatkan untuk terus mengenakan Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak kenakan Dia, yang akan terjadi adalah kita akan mengenakan yang lain, yang akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Nah, ini yang tentu perlu kita perhadapkan dengan bagaimana manusia hidup di abad ke-21 ini. Irama hidup kita mulai dari kita bangun sampai kita terbenam lagi. Ya, tentu tidur maksudnya. Apa sesungguhnya yang menguasai pikiran kita? Apa? Ini kita diajak berenung ya. Orang Israel punya satu tradisi yang menarik. Kalau dia masih religius. Karena cukup banyak orang Yahudi itu ateis. Jadi jangan pikir kalau udah Israel Yahudi pasti percaya Tuhan. Tidak, saya sudah ketemu dengan banyak. Waktu saya studi di Yerusalem itu saya ketemu. Teman-teman saya ternyata banyak yang ateis. Termasuk yang agnostis. Yang mengatakan ya Tuhan kalau ada ya mungkin. Saya tidak tahu. Gitu. Ya. Kalau dia masih religius, setiap hari dia akan ucapkan ulangan pasal 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tiap hari. Kenapa tiap hari? Karena kita manusia paling mudah lupa, Tuhan itu cuma satu. Tiap hari kita dikepung oleh Tuhan-Tuhan baru. Nah, ini ya. Tiap hari. Jadi cerita kuno itu sebenarnya ada paralelnya dengan cerita sekarang. Bisakah kita bayangkan? Apalagi dengan Jakarta yang belum turun-turun hujan juga ya. Lalu kota seberangnya yang menyembah Baal, hujan deras terus menerus subur. Kira-kira tergoda nggak orang Jakarta yang lagi kepingin hujan ini untuk pindah ke lain hati? Untuk zaman kuno ini sangat menggoda. Karena di sana ternyata Tuhannya lebih sakti. Itu sebabnya cerita Alkitab itu berulang terus. Karena ada Tuhan-Tuhan baru yang kelihatan lebih menjanjikan. Jadi cerita itu berulang lagi terus menerus setiap zaman. Karena tiap zaman punya Tuhan-Tuhan barunya. Dan apa itu? Martin Luther mengatakan kalau mau tahu siapa Tuhan saingan dari Tuhan yang sejati, tanyakan hatimu. Ya, apa saja yang kau yakini sebagai nomor satu dalam hidupmu, nah itulah Tuhanmu. Kata Martin Luther.
Ya, ada orang yang Tuhan nomor satunya uang, betul nggak? Ya, ya kita mudah-mudahan bukan nomor satunya uang ya, walaupun uang kita perlukan. Ada orang yang begitu. Andai kata dia bisa ingat mimpinya, mungkin waktu mimpi pun dia masih ngitung. Hati-hati. Ada orang yang Tuhannya yang lain-lain. Di zaman kita sekarang ini bukanlah rahasia lagi, hati kita terus menerus direbut oleh berbagai-bagai imaji ya. Begitu bangun muncul imaji baru. Percakapan terakhir, ya ini bukan sekedar klise ngikut-ikutan. Percakapan terakhir yang muncul di antara para teolog, bagaimana kita menghadapi derasnya artificial intelligence. Dan ini baru awal saja ini. Tapi tanda-tanda bahwa dia akan menguasai ruang-ruang hidup manusia itu sudah kelihatan. Seorang teman saya baru saja bercerita, orang sekarang mulai memasukkan Alkitab supaya ini dipakai oleh artificial intelligence, bercerita tentang Tuhan versi dia. Wah, ini dia. Wah, saya pikir ini kelihatan Kristen sekali ya. Bahkan sambil bercanda dia bilang, nanti kita tidak ada lagi pekerjaan sebagai pendeta, katanya. Saya katakan, gak usah khawatir. Urusan pendeta bukan urusan informasi. Kita bicara soal jiwa. Dan kalau kita bisa percaya sesuatu yang tidak berjiwa, memahami persoalan jiwa kita, wah, luar biasa. Itu yang membuat kita tetap perlu melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Hati-hati, hidupmu dikepung oleh bermacam-macam hal yang ingin mengambil jatahmu, sehingga sampai-sampai nanti tidak siap lagi untuk masuk ke dalam pesta surgawi itu. Dan ini tentu tidak membuat kita harus menarik diri dari dunia. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan itu. Tapi itu membuat kita mengerti bahwa kita memang perlu setiap hari punya waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Kita perlu tiap hari. Jangan cuma sibuk berolahraga ya. Ada orang sekarang mulai sibuk berolahraga, entah untuk sehat, entah untuk penampilan, terserah gitu. Tapi kita juga perlu menyempatkan diri untuk mengolah batin kita, untuk mengolah hubungan kita dengan Tuhan, supaya jangan sampai dia hanya ada di pinggiran hidup ini. Bagaimana kalau kita terus menerus meminta pertolongan dia, agar benar-benar panggilan yang pernah kita terima itu tidak sampai lepas dari diri kita. Dan di sini menarik ya, dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dan ini kan bicara soal kesetiaan, betul enggak? Mari kita ingat akte baptisan kita. Saya tidak tahu ya di HKBP, saya kira tulisannya sama ya. Di gereja kami, kalau di GKPI biasanya hendaklah engkau setia sampai mati, ya kan? Supaya mahkota kehidupan itu menjadi milik kita. Itu dia. Kalau di HKBP tentu dalam bahasa Batak ya. Apa dalam bahasa Bataknya? Mari kita ucapkan bersama-sama. Burju mahora si rasa mate. Dungi lehonoku tupal hangoluani diho. Itu dari kitab Wahyu pasal 2. Nah, ini akte baptisan ini sebenarnya pengingat yang mirip sekali dengan perumpamaan kita ini. Ya. Tuhan ingatkan kita untuk sadar. Sekali nama Tritunggal itu melekat dalam diri kita, kita tinggal mengikuti dia sampai kepada ujung perjalanan. Dan tentu di kiri kanan selama menuju ujung itu ada banyak orang yang, atau banyak pihak, ada banyak kekuatan yang ingin menggeser posisi Tuhan. Nah, disinilah kita diingatkan untuk siap, sedia. Ibu bapak saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Harapan kita bersama dan doa kita bersama adalah bahwa kita termasuk orang-orang yang siap untuk berpesta, merayakan Tuhan yang menentukan masa depan, yang sudah ada dari dulu dan akan terus ada menuntun hidup kita sampai kekekalan. Karena Dialah yang terus mengaruniakan pada kita kesetiaan supaya kita termasuk orang-orang yang terpilih itu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui perumpamaan perjamuan kawin ini kami diingatkan kembali untuk menghargai kemurahan hati-Mu. Engkau telah memanggil kami semua orang Tuhan, orang-orang yang berdosa ini, untuk menerima anugerah Kristus, darah yang tertumpah di Golgota. Kami mohon supaya kami tidak menyanyiakan ini, tidak menyepelekan ini. Kami berdoa dalam perjalanan kami sehari-hari, supaya tuntun kami dan jaga hati kami, agar kami tidak melepaskan anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa ini bagi kami. Kami sadar begitu banyak yang Kau panggil, tetapi yang bertahan sampai akhir hanya sedikit. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk berjalan terus hari demi hari, supaya kami semua tanpa kecuali dapat memperoleh mahkota yang Engkau janjikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.